300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Dalam kebijakan fiskal, saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar. Di tahun pertama pemerintahan kita telah menghemat uang dari anggaran kita sendiri sangat besar. 300 triliun lebih penghematan kita. Di akhir tahun 2025 pun kita lakukan dan kita melihat hasil dari penghematan tersebut. Uang penghematan inilah yang kita pakai untuk program MBG dan sebagainya. Uang yang pasti akan habis untuk hal-hal yang tidak produktif. Kita alihkan ke hal-hal yang produktif. Kita mengeluarkan semua yang bersifat tidak produktif, perjalanan luar negeri, seremoni-seremoni yang tidak perlu, rapat seminar, FGD, dan sebagainya. Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya. Kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Enggak usah terlalu banyak analisa, ya. Ini kita sudah hemat sangat luar biasa. Di tahun pertama 308 triliun rupiah kita sudah hemat. Ini berapa miliar dolar nih? 308 T. Berapa? 18 miliar dolar. 18 miliar dolar. Dan kita bisa lakukan lebih besar lagi. Ya, kebocoran harus kita tutup. Harus kita kurangi. Saudara-saudara sekalian, saya masih melihat kebocoran-kebocoran besar, tapi saya terima kasih dan antara dalam 1 tahun Anda bekerja, mungkin kurang dari 1 tahun. Kita bentuk saudara baru Februari 2025. Februari ya. 3-4-5 bulan pendirian, belum 1 tahun. Tapi saudara sudah, saya dapat laporan sementara, ya, hasil daripada efisiensi saudara, reformasi saudara, sudah melahirkan hasil 4 kali lipat daripada tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar. Saya menuntut return on asset ya 7% lah. Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa? Kok siapnya kurang tegas itu ya? Siap gitu loh, siap. Wah itu, Danantara siap. Tidak usah khawatir, ya. Saya ingat selalu apa yang dikatakan Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak sampai, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang. Kan begitu. Siap dulu. Ya. Kami dulu di pasukan khusus tentara, moto kami dulu, siapa berani menang. Berani dulu, ya kan? Patok 7%. Kau akan kaget, ya kan?
Kalau kau patok 5% Pak, nanti 3%. Kau patok 7%, 8%, saya patok 8%. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8%. Menteri-menteri bisa? Siap gitu loh. Percaya sama saya, kalian sendiri akan kaget ya. Kalian sendiri akan kaget, benar nggak? Angka-angka saya banyak, tapi saya nggak mau bicara terlalu panjang karena inti yang saya sampaikan sudah saya sampaikan. Saudara-saudara, efisiensi dan tidak ada masalah, banyak kawan-kawan di luar negeri. Kita tidak perlu malu kalau kita punya kekurangan. Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Ya. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, ya semua tingkatan. Saya kumpulkan pengusaha-pengusaha yang sebagian besar adalah kawan saya sendiri. Saya sampaikan, sudahlah, kalian sudah besar, sudah kaya, ya, patuhi peraturan. Kalian pinter-pinter, tapi di Indonesia ini orang pinter itu pinternya pinter mencari peluang mengatasi peraturan. Benar? Ini dari sekolah kita belajar, ya kan? Ini hilangkan budaya itu, ya. Tapi masalahnya pemerintah birokrasi juga harus benar. Kadang-kadang birokrasi yang tidak benar, iya kan? Ada yang sampaikan kepada saya bahwa Winston Churchill pernah mengatakan, I am more afraid of my bureaucrats than I'm afraid of Adolf Hitler. Katanya, but kita nggak tahu apa benar atau tidak dia mengatakan begitu. Tapi kira-kira semangatnya seperti itulah, ya. Ya, saya juga begitu. Mungkin dirubah deh, aku yang ngomong ya. I'm more afraid of my own bureaucrats than I'm afraid of siapalah, kuntilanak atau apa gitu. So, kita harus bersihkan, ya, kita harus ada the new Indonesia. The new Indonesia harus tidak boleh ada korupsi. Untung kita masih negara apa itu? Kita negara demokrasi kan, benar ya? Demokrasi apa? Agak demokrasi ya, agak ya. Lumayan lah demokrasi kita kan. Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, saudara. Iya kan? Benar nggak? Jadi jangan ini loh, ada apa tuh? Kelompok-kelompok yang selalu mengeluh. Indonesia beginilah, Prabowo otoriter lah, benar nggak? Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter. Jangan-jangan untuk melawan koruptor-koruptor itu. Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain nggak tahu lah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektif yang itu. Jangan-jangan. Waduh, ini ada banyak wartawan ya. Waduh, ada lagi banyak duta besar. Negara barat lagi, waduh gue. I am completely democratic. Completely. Sudah.